Gerbang tol Cipularang sudah sepi sejak pukul 11 malam. Hanya ada satu atau dua kendaraan yang melintas tiap beberapa menit. Udara dingin terasa masuk dari celah-celah kecil di dinding pos jaga. Di dalam, seorang pria duduk menyandarkan punggungnya ke kursi plastik yang mulai menguning warnanya. Namanya Rasman, usianya sekitar 40. Wajahnya datar, hampir tidak pernah terlihat senyum atau kesal. Ia sudah 5 tahun menjaga gerbang tol ini, khusus shift malam. Katanya, malam itu lebih tenang. Tidak banyak orang, tidak banyak masalah. Di meja kecil sampingnya, ada cangkir kopi hitam yang uapnya masih tipis. Di sebelahnya, sebuah radio lawas menyala pelan. Rasman suka mendengar lagu-lagu lama sambil berjaga. Radio itu sudah butut, antenanya bengkok, tapi suaranya masih lumayan jelas. Rasman mengecek monitor CCTV yang menampilkan 4 sudut gerbang. Semua tampak biasa. Lampu jalan menyala redup. Pelang tol kadang bergerak naik turun saat ada mobil lewat, tapi malam ini tidak banyak kendaraan. Ia menyesap kopinya pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 12:15. Rasman menarik napas dan menguap kecil. Tak ada yang aneh. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam itu berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Tenang, sunyi, dan tidak ada kejadian apapun. Rasman sedang duduk di kursinya saat pintu pos terbuka perlahan. Pak Jatmiko masuk sambil membawa termos kecil dan 2 bungkus roti isi. Pria itu sudah mendekati pensiun. Rambutnya memutih di bagian samping, dan matanya selalu terlihat lelah. "Masih kuat jaga malam, Pak?" tanya Rasman, menerima roti yang disodorkan. Pak Jatmiko duduk di bangku kayu dekat jendela. Kalau ada temannya kuat, kalau sendirian malah ngantuk. Mereka makan sambil sesekali melihat layar CCTV. Lalu seperti biasa, pembicaraan mengalir ke hal-hal lama. Pak Jatmiko memang senang bercerita, apalagi soal kejadian-kejadian di sekitar tol. "Kamu masih baru waktu itu ya?" tanyanya. Rasman mengangguk. "Saya masuk tahun ketiga, Pak." Pak Jatmiko menghela napas. 2 tahun lalu, ada kecelakaan di gerbang sini. Malam hari juga, mobil sedan dari arah Bandung. Katanya remnya blong. "Korban?" tanya Rasman sambil menoleh. "Seorang ibu dan anaknya meninggal di tempat. Mobilnya sempat terbakar juga. Waktu itu pos jaganya rusak, jadi nggak sempat terekam apapun." Suasana di dalam pos jadi lebih diam dari sebelumnya. Angin dari luar terasa lebih dingin. Rasman menatap layar CCTV. Semua masih terlihat biasa, tapi entah kenapa, udara di dalam terasa berubah. Pak Jatmiko menyandarkan tubuhnya ke dinding dan menatap keluar. Sejak kejadian itu, beberapa orang bilang kadang malam-malam ada yang jalan di dekat gerbang. Tapi ya, namanya juga cerita orang. Rasman tidak menjawab. Ia hanya menatap cangkir kopinya yang tinggal setengah. Malam kembali hening. Waktu menunjukkan pukul 1:10. Rasman dan Pak Jatmiko sudah tidak banyak bicara. Radio dimatikan sejak setengah jam lalu karena sinyalnya mulai putus-putus. Udara di luar tambah dingin dan kabut tipis mulai muncul di sekitar gerbang. Pak Jatmiko duduk menyender sambil memejamkan mata. Rasman masih terjaga, memandangi monitor CCTV yang nyaris tak berubah sejak tadi. Tiba-tiba, telepon meja di sebelahnya berdering. Rasman sedikit terkejut. Ia menoleh ke arah telepon, lalu melihat ke layar kecil di atas gagang. Tidak ada nomor yang muncul, hanya tulisan, "Panggilan masuk." Ia menatap Pak Jatmiko sebentar. Pria tua itu masih tertidur ringan. Rasman mengangkat gagang telepon. "Halo?" Sunyi sebentar. Lalu terdengar suara pelan. Suara perempuan. "Tolong saya." Rasman terdiam. Suara itu lemah, seolah berasal dari tempat yang jauh. "Halo, siapa ini?" Tidak ada jawaban. Lalu sambungan terputus begitu saja. Rasman menatap telepon.
Bingung. Ia menekan ulang tombol untuk melihat riwayat panggilan. Tidak ada satupun catatan. Seolah tidak pernah ada yang menelepon. Pak Jatmiko membuka matanya perlahan. "Kenapa, Ras? Barusan ada telepon masuk. Nomor siapa?" "Nggak ada nomor, tapi tadi ada suara perempuan minta tolong." Pak Jatmiko menghela napas pendek. "Mungkin sinyal nyangkut. Kadang suka ada kayak gitu kalau cuaca lembab begini." Rasman tidak menjawab. Ia menatap lagi ke layar CCTV. Kabut makin tebal dan jalanan di depan gerbang kosong sepenuhnya. Entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah pergantian shift pagi, Rasman memutuskan membersihkan laci-laci lama di pos jaga. Beberapa kertas tak terpakai, baterai bekas, dan kabel-kabel rusak dikeluarkan satu persatu. Di sudut paling dalam, ia menemukan sebuah ponsel. Warnanya hitam, model lama. Layarnya retak, bagian belakangnya sudah copot. Baterainya dilepas dan diselipkan terpisah. Debu menempel hampir di seluruh permukaan. Rasman mengusap pelan, lalu memiringkan ponsel itu untuk melihat mereknya. Tidak terlalu jelas. Ia mengangkat ponsel itu, berniat meletakkannya ke dalam kotak barang rusak. Namun saat jari-jarinya menyentuh tombol tengah di layar, terdengar suara pelan dari dalam pos. Nada dering, bukan suara dari radio, bukan juga dari telepon meja. Nada dering ponsel. Rasman langsung menatap ponsel di tangannya. Layarnya tetap mati, baterai masih belum terpasang, tapi suara dering itu jelas terdengar, lalu berhenti setelah beberapa detik. Ia menaruh ponsel itu kembali ke laci, tapi pikirannya belum tenang. Ia duduk diam beberapa saat, mencoba mengabaikannya. Sejak malam itu, suasana pos mulai berubah. Udara di dalam sering terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan ketika pintu dan jendela ditutup. Lampu di pojok kanan ruangan kadang meredup sendiri, lalu kembali terang. Rasman pernah mengira itu karena kabel yang longgar, tapi saat dicek, semuanya masih terpasang rapi. Rasman tidak langsung bercerita ke Pak Jatmiko. Ia hanya mencatat jam dan kejadian kecil-kecil itu di buku saku kerjanya. Ia masih berpikir, mungkin hanya kebetulan. Tapi malam belum selesai mengirimkan tanda-tandanya. Hujan turun rintik-rintik. Jalan tol di depan gerbang Cipularang basah dan berkilau tertimpa lampu jalan. Di dalam pos, Rasman dan Pak Jatmiko duduk berhadapan. Radio mereka matikan karena suara hujan cukup jelas masuk lewat ventilasi. Pukul 2:15. Rasman sedang mencatat laporan lalu lintas saat mendengar suara yang sudah dikenalnya. Nada dering ponsel. Ia langsung menoleh ke arah laci. Pak Jatmiko ikut menatap ke sumber suara. Ponsel tua itu berdering lagi. Rasman membuka laci pelan. Ponsel itu tetap dalam kondisi seperti sebelumnya. Layar mati, baterai tidak terpasang. Tapi suaranya jelas keluar dari sana. Dengan ragu, Rasman menyentuh ponsel itu dan mengangkatnya ke telinga seolah-olah ada sambungan. Kali ini, suara perempuan terdengar lebih jelas. "Tolong anak saya." Nadanya pelan dan lemah, seperti seseorang yang sedang menangis tertahan. Rasman menurunkan ponsel itu. Ia menatap Pak Jatmiko, yang sejak tadi hanya diam, ekspresinya berubah jadi tegang. "Pak, suara itu minta tolong lagi," ucap Rasman pelan. Pak Jatmiko berdiri dan berjalan mendekat. Ia menatap ponsel mati itu dengan wajah serius. "Sudah 2 kali ya?" tanyanya. Rasman mengangguk. "Kamu mulai ngerasa aneh nggak, Ras?" "Setiap dengar suaranya rasanya kayak perasaan saya nggak enak. Seolah ada yang salah di sekitar sini," jawab Rasman jujur. Mereka berdua kembali duduk. Di luar, hujan mulai sedikit deras. Pos jaga terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti semua suara tertahan di luar tembok tipis itu. Jam menunjukkan pukul 2:10. Hujan sudah reda, tapi embun masih menempel di kaca jendela pos jaga.
Rasman sedang duduk sambil mengecek jadwal lalu lintas, sedangkan Pak Jatmiko tertidur ringan di bangku dekat pintu. Tiba-tiba, lampu di dalam pos mati. CCTV langsung ikut padam, layarnya gelap total. Rasman berdiri, mencoba menyalakan ulang saklar utama, tapi tidak ada hasil. Listrik mati hanya di pos jaga, lampu jalan di luar masih menyala. Suasana jadi gelap dan dingin. Rasman diam di tempat, mendengarkan suara detak jam dan napas Pak Jatmiko yang masih tenang. Ia menyalakan senter kecil dari saku rompinya dan duduk kembali, menunggu listrik kembali menyala. 10 menit kemudian, lampu tiba-tiba menyala lagi. Monitor CCTV menyala bergantian, satu persatu. Rasman mencatat waktu kejadian di buku kerja. Pagi harinya, setelah pergantian shift, Rasman memutuskan memutar ulang rekaman CCTV semalam. Ia penasaran kenapa bisa mati mendadak. Saat tiba di rekaman jam 2:12, monitor menampilkan gambar yang membuatnya diam lama. Di tengah gerbang tol, tepat di antara garis masuk dan keluar, tampak sosok putih berdiri diam. Tubuhnya tegak, tidak bergerak, wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya bentuk samar seseorang memakai pakaian seperti gaun atau daster. Sosok itu muncul selama 5 detik, lalu hilang begitu saja sebelum layar kembali gelap. Rasman memutar ulang bagian itu beberapa kali. Gambar sama terus muncul. Ia mulai merasa semua kejadian ini bukan kebetulan. Suara telepon, ponsel mati yang berdering, gangguan listrik, dan kini sosok putih di rekaman. Firasat buruk itu makin kuat, dan Rasman mulai yakin semua ini mungkin ada kaitannya dengan kecelakaan lama yang diceritakan Pak Jatmiko. Udara malam lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat dan menebal di sekitar gerbang tol Cipularang. Lampu-lampu jalan memantul di permukaan jalan yang masih basah sisa hujan sore tadi. Rasman berdiri di depan pos, menggenggam termos kecil berisi kopi hangat. Pandangannya lurus ke arah jalan. Lalu, di sisi kiri gerbang, tepat di dekat pembatas beton, ia melihat sesuatu. Sosok seseorang berdiri diam, tampak samar di balik kabut. Tubuhnya kecil dan mengenakan pakaian panjang putih. Rambutnya tergerai. Rasman memicingkan mata. Ia melangkah pelan keluar dari pos, mendekat ke arah gerbang. Langkahnya terhenti setelah beberapa meter. Sosok itu menghilang. Begitu saja. Tidak berlari. Tidak berpindah. Hanya lenyap. Rasman berdiri diam beberapa saat. Dada kirinya terasa berat. Ia menatap ke arah tempat tadi, memastikan tak ada siapa-siapa. Lalu ia kembali masuk ke dalam pos. Di dalam, Pak Jatmiko sedang duduk dengan wajah pucat. "Kamu lihat juga ya?" tanya pria tua itu pelan. Rasman mengangguk, lalu duduk tanpa berkata banyak. Pak Jatmiko menarik napas panjang. Dulu waktu kecelakaan itu baru terjadi, beberapa minggu setelahnya, penampakan itu juga muncul. Di tempat yang sama, ia menunduk. Saya pikir sudah selesai, tapi ternyata itu mulai muncul lagi. Malam terasa lebih panjang setelah itu. Pukul 2:20, telepon meja berdering. Rasman dan Pak Jatmiko saling pandang. Rasman perlahan mengangkat gagangnya. Tidak ada nomor yang tertera. Begitu gagang diangkat, suara yang sama terdengar lagi. "Tolong anak saya." Dia kedinginan. Suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan Rasman tahu ini bukan sekadar gangguan sinyal. Malam itu cuaca tenang. Tidak hujan, tidak juga berangin. Tapi udara di sekitar gerbang tol Cipularang tetap terasa dingin dan lembab, seperti udara selepas hujan deras yang tak kunjung turun. Rasman duduk sendirian. Pak Jatmiko memilih istirahat lebih awal. Sejak malam sebelumnya, pria tua itu mulai jarang berbicara. Ia tampak lelah, bukan lelah karena usia, tapi karena ada sesuatu yang membuatnya ingin menghindar. Pukul 2:30. Telepon meja berdering lagi. Rasman langsung berdiri. Ia tidak terkejut seperti dulu. Tangannya bergerak cepat mengangkat gagang telepon.
Seperti sebelumnya, tidak ada nomor yang muncul di layar. Begitu Gagang menempel di telinganya, suara itu langsung terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti seseorang sedang bicara langsung di depan pintu. "Kenapa tidak ada yang bantu?" kata suara perempuan itu, suaranya gemetar. "Aku masih di sini." Rasman terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab atau menutup sambungan. Suaranya terdengar seperti seseorang yang kecewa, marah tapi juga sedih. Bukan sekadar minta tolong seperti sebelumnya. Kini terdengar seolah wanita itu merasa ditinggalkan. Setelah beberapa detik, sambungan terputus sendiri. Tidak ada suara tutut, hanya sunyi yang langsung mengisi ruangan setelahnya. Rasman menaruh Gagang perlahan. Ia duduk kembali, tapi kali ini tubuhnya sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ia mulai yakin sesuatu benar-benar belum selesai di gerbang ini. Rasman tidak langsung pulang setelah shift malamnya selesai. Ia mampir ke warung kecil dekat pos polisi tol untuk membeli teh hangat, lalu duduk sendirian di sudut. Pikirannya belum lepas dari suara-suara yang ia dengar malam-malam terakhir. Juga dari sosok yang sempat ia lihat berdiri di sisi gerbang. Ia membuka ponselnya, lalu mulai mengetik di kolom pencarian. Kecelakaan gerbang tol Cipularang malam hari, ibu dan anak. Beberapa hasil muncul. Ia menelusuri satu persatu sampai akhirnya menemukan sebuah artikel berita dari 2 tahun lalu. Judulnya sederhana. Mobil terbakar di gerbang tol, 2 korban tewas di tempat. Rasman membaca perlahan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Mobil yang melaju kencang kehilangan kendali di jalan licin saat hujan deras. Tabrakan keras terjadi dekat gerbang masuk. Kendaraan terbakar, dan saat pemadam datang, api sudah melahap hampir seluruh bagian mobil. Pengemudi adalah seorang ibu muda, penumpangnya anak perempuan usia sekitar 5 tahun. Keduanya meninggal di tempat. Bagian yang membuat Rasman merinding. Saat itu pos jaga rusak karena tersambar petir seminggu sebelumnya. Tidak ada CCTV yang aktif malam itu. Semua saksi hanya tahu dari suara ledakan dan sisa kebakaran. Jenazah korban sulit dikenali secara utuh. Identifikasi hanya berdasarkan dokumen di dalam kendaraan. Rasman menyimpan artikel itu di ponselnya. Wajahnya diam, tapi dadanya bergolak. Semua potongan mulai menyatu. Suara minta tolong, sosok putih, nada dering dari ponsel mati, hingga kalimat lirih anak saya. Ia kembali ke pos malam harinya dengan perasaan berbeda. Bukan sekadar berjaga. Kini ia merasa sedang duduk di tempat yang menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan semua itu mulai terangkat satu demi satu. Rasman pulang lebih awal karena Pak Jatmiko yang tiba-tiba ingin ambil shift penuh. Rasman menurut, meski sebenarnya hatinya belum tenang. Ia merasa perlu waktu untuk memikirkan semua yang sudah terjadi. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Rasman tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri sendirian di tengah jalan tol. Tidak ada lampu jalan, tidak ada kendaraan. Hanya jalan panjang yang sunyi dan gelap, terbentang sejauh mata memandang. Asap tipis menyelimuti permukaan jalan. Rasman melihat sekeliling, merasa familiar dengan tempat itu, seperti gerbang tol Cipularang, tapi lebih suram. Tiba-tiba, suara anak kecil terdengar memanggil dari kejauhan. "Bu, Bu, jangan tinggalin aku." Suara itu terdengar berulang, makin lama makin dekat, tapi Rasman tidak melihat siapapun. Ia berusaha melangkah maju, tapi kakinya terasa berat, seperti menapak di jalan basah yang lengket. Suara itu terus memanggil. Suara anak perempuan, lirih, sedih dan sendirian. Rasman terbangun dengan napas tersengal. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Masih gelap di luar. Hatinya terasa tidak enak, seperti ada yang tertinggal di dalam mimpi itu.
Ia segera bersiap dan kembali ke pos lebih awal dari jadwal. Setiba di sana, Pak Jatmiko belum keluar dari dalam. Rasman menatap ke arah depan pos dan sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di depan pintu pos jaga, persis di tengah lantai semen, tergeletak sebuah boneka kecil. Warnanya pudar, satu tangannya robek, dan ada noda hitam seperti bekas terbakar di ujung pakaiannya. Boneka itu tampak tua, mungkin sudah lama sekali. Rasman menunduk dan memperhatikan boneka itu. Tidak ada orang lewat. Tidak ada anak kecil yang mungkin bermain di sana. Dan siapapun yang meletakkannya pasti harus melewati palang dan pagar. Ia mengambil boneka itu pelan, membawanya masuk ke dalam pos. Dalam hati, Rasman mulai yakin anak kecil itu bukan hanya muncul dalam mimpi. Ia masih ada, masih menunggu ibunya. Dan entah bagaimana sedang mencoba memberi tanda. Pagi harinya Rasman memutuskan untuk menyusuri lokasi kecelakaan yang sudah lama terjadi. Tempat di mana segalanya bermula. Rasman ingin memastikan apakah ada yang bisa ia temui. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semua kejadian yang terjadi padanya. Ia berhenti di pinggir jalan, tepat di tempat yang disebutkan dalam artikel yang ia baca. Jalan tol itu terlihat lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada kendaraan besar yang lewat, hanya beberapa mobil kecil yang melintas. Rasman menatap aspal dengan seksama. Di beberapa tempat, ia bisa melihat bekas tanda bakaran yang sudah memudar. Warna hitam yang pudar, seolah-olah tergores oleh waktu, masih menandakan bahwa sesuatu yang dahsyat pernah terjadi di sini. Ia berdiri lama, menatap tanda-tanda itu. Tanpa sadar, Rasman merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Rasa tidak nyaman itu tiba-tiba muncul, seperti ada seseorang yang diam-diam mengamatinya. Saat ia hendak berbalik, seorang pria paruh baya mendekat. Pria itu mengenakan jaket lusuh, tampak seperti salah satu warga sekitar. "Sedang melihat-lihat, Mas?" tanya pria itu dengan suara serak. Rasman mengangguk. "Iya, saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang kecelakaan yang terjadi di sini 2 tahun lalu. Tentang ibu dan anak itu." Warga itu menghela napas panjang. "Kecelakaan itu memang menyedihkan," katanya sambil menatap ke jalan. "Tapi yang lebih aneh adalah suara-suara yang kadang terdengar malam hari." Rasman menatapnya dengan serius. "Suara seperti apa?" "Jeritan, tangisan. Seperti suara seseorang yang merasa kehilangan. Kadang terdengar jelas di malam hari, bahkan jika tidak ada angin. Saya dan beberapa orang lain pernah dengar." Pria itu berhenti sejenak, menatap Rasman dengan ragu, seolah berpikir apakah ia harus melanjutkan. Bahkan, ada yang bilang, kadang ada yang lihat sosok perempuan dengan anak di sebelahnya. "Dekat sini," lanjut pria itu pelan. "Tapi kalau kamu dengar suara itu, kamu akan tahu arwah itu nggak tenang. Dia ingin sesuatu diselesaikan." Rasman merasa seolah ada sesuatu yang menghubungkannya dengan cerita itu. Setiap kata yang diucapkan pria itu semakin memperjelas apa yang terjadi. Arwah itu bukan hanya mencari pertolongan, ada sesuatu yang belum selesai. "Terima kasih, Pak," kata Rasman akhirnya, sambil menatap jalan tol satu kali lagi. "Saya rasa saya tahu apa yang harus dilakukan." Pria itu mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Rasman tetap berdiri sejenak, menatap tanda bakaran itu. Dalam hatinya, ia tahu penyelesaian itu tidak akan datang dengan mudah. Tapi sekarang, lebih dari sebelumnya, ia merasa bahwa ia harus menyelesaikan semua ini. Untuk arwah itu, untuk ibu dan anak yang tidak bisa pergi dengan damai. Malam kembali sunyi namun berat. Rasman duduk sendiri di dalam pos jaga. Kopi hitam di tangannya tak disentuh. Pandangannya kosong, sesekali melirik ke arah boneka yang masih ia simpan dalam laci. Ia merasa
Jika hanya menunggu gangguan datang, semuanya tak akan selesai. Harus ada langkah yang diambil. Rasman mengambil cuti malam itu. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah keluarga korban. Alamat yang ia temukan setelah menyelidiki arsip kecelakaan di kantor lama tempat ia dulu bekerja paruh waktu. Rumah itu berada di pinggiran kota, sederhana tapi terawat. Seorang wanita tua membuka pintu saat Rasman mengetuk. Ia memperkenalkan diri sebagai penjaga tol yang menemukan sesuatu berkaitan dengan kecelakaan 2 tahun lalu. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mempersilahkan masuk. Rasman duduk di ruang tamu, sementara wanita itu duduk di depannya dengan mata yang mulai berkaca. "Itu anak saya dan cucu saya," katanya pelan. "Mereka meninggal saat hendak ke rumah saya. Kami seharusnya makan malam bersama malam itu." Rasman mendengarkan dengan hati-hati. Ia tak ingin menyakiti perasaan siapapun, hanya mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Saya masih sering bermimpi. Anak saya bilang maaf. Dia merasa bersalah bawa mobil sendiri waktu itu. Padahal jalanan tol malam itu memang sedang rusak dan licin, tapi dia tetap memaksa berangkat karena janji makan malam." Wanita itu berdiri dan mengambil sebuah album foto dari rak. Ia membukanya dan memperlihatkan gambar seorang wanita muda bersama anak kecil perempuan. Di satu foto, anak kecil itu memeluk sebuah boneka berwarna kusam. Satu tangannya robek. Rasman terdiam. Boneka itu sama persis dengan yang ia temukan di pos jaga. "Itu boneka kesayangannya," kata wanita itu. "Dia selalu bawa kemana-mana. Bahkan waktu dimakamkan, saya ingat bonekanya ikut dikubur." Rasman mengangguk pelan. Semuanya mulai menyatu. Arwah itu tak hanya meminta pertolongan. Ia ingin ditemukan, diingat, dan mungkin dipulangkan. Saat kembali ke pos malam itu, Rasman duduk diam lebih lama dari biasanya. Boneka itu diletakkannya di atas meja, bersih dan utuh seperti waktu pertama ia temukan. Hatinya berkata, arwah itu masih di sekitar. Tapi kini ia tahu, yang dicari bukan hanya keadilan, tapi juga pengakuan dan perpisahan yang belum pernah terjadi. Rasman menghabiskan waktu luangnya menelusuri berkas-berkas digital yang pernah ia salin dari laporan kecelakaan di kantor lama. Ia memperhatikan ulang kronologi peristiwa, mencari celah atau sesuatu yang sebelumnya terlewat. Dalam laporan resmi, disebutkan bahwa kendaraan korban tergelincir sendiri karena kondisi jalan licin. Tapi di bagian bawah laporan, ada satu kalimat pendek yang hampir tak terlihat. Diduga disenggol kendaraan berat, sopir tidak diketahui. Kalimat itu mengusik pikirannya. Ia mencari artikel berita lama di internet, komentar-komentar warga, bahkan laporan media lokal. Semua mengarah pada satu hal. Sesaat sebelum kecelakaan, ada laporan dari pengendara lain tentang sebuah truk besar yang melaju kencang, lalu menghilang dari kamera CCTV beberapa detik sebelum sistem padam. Rasman merasa dadanya mulai berat. Ia menuliskan kembali kronologi yang ia susun sendiri. Semua terasa masuk akal. Truk itu bukan hanya lewat, tapi menjadi penyebab kecelakaan. Namun sopirnya tak pernah tertangkap. Lewat data kendaraan yang masih tersisa, Rasman menelusuri alamat pemilik lama truk tersebut. Beberapa alamat sudah tidak aktif, hingga akhirnya ia menemukan satu catatan distribusi logistik yang mencantumkan alamat gudang kecil di pinggiran Purwakarta. Pikirannya mulai tak tenang. Rasman merasa waktu yang ia miliki untuk menyelesaikan semua ini semakin sedikit. Sejak dering ketiga malam itu, gangguan menjadi lebih sering. Lampu sering mati tanpa sebab. Suara langkah muncul meski tak ada orang lain di pos. Rasman mencatat alamat itu dan menyimpannya di saku kemeja. Ia tahu, malam ini mungkin akan panjang. Tapi satu hal yang pasti, arwah itu menunggu.
dan ia tak ingin menunggu lebih lama lagi. Rasman tiba di sebuah kampung kecil di dataran tinggi. Jalanan sempit dan sepi, hanya terlihat beberapa rumah kayu dan kebun sayur. Ia berdiri di depan sebuah rumah tua, menatap pintu yang setengah terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar. Wajahnya letih, sorot matanya dalam dan kosong. Rasman memperkenalkan diri, lalu menjelaskan semuanya. Kecelakaan 2 tahun lalu, suara-suara yang terus memanggil, dan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Pengemudi itu terduduk lemas. Ia mengaku, malam itu ia mengantuk, menyalip secara ceroboh, lalu panik ketika melihat mobil korban terguling. Bukannya berhenti, ia malah memacu truknya lebih cepat dan menghilang ke jalan-jalan kecil, berharap tak pernah ditemukan. Sejak itu, ia meninggalkan pekerjaannya dan hidup bersembunyi. "Aku dengar suara mereka tiap malam," katanya pelan. "Tapi aku terlalu takut untuk kembali." Rasman hanya berkata, "Sekarang waktunya kau hadapi." Malam itu juga, mereka kembali ke lokasi kecelakaan di gerbang tol Cipularang. Gerimis turun perlahan, lampu jalan menyala redup, sebagian bahkan berkedip-kedip. Rasman berdiri beberapa langkah di belakang, membiarkan pria itu berdiri sendirian di titik kecelakaan. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Dari kejauhan, perlahan muncul 2 sosok samar. Seorang perempuan menggandeng tangan seorang anak kecil. Mereka berhenti beberapa meter dari si pengemudi. Tidak ada suara, hanya tatapan diam. Pengemudi itu menangis. Ia berlutut, menggenggam dadanya, dan meminta maaf berkali-kali. Ia tak lagi menyembunyikan rasa bersalahnya. Arwah ibu itu hanya menatap. Anak kecil itu memeluk boneka yang pernah ditemukan Rasman di pos jaga. Suasana yang selama ini terasa berat perlahan menjadi tenang. Rasman merasakan udara yang biasanya dingin kini menghangat. Lampu-lampu tak lagi berkedip. Sosok ibu dan anak itu memudar perlahan, lalu lenyap seperti kabut yang tertiup angin. Tak ada suara, tak ada isyarat. Tapi Rasman tahu, mereka sudah pergi dengan damai. Beberapa hari kemudian, gerbang tol Cipularang kembali seperti biasa. Tidak ada gangguan, tidak ada suara aneh, tidak ada lagi dering dari ponsel mati. Rasman duduk di pos jaga sambil menyeduh kopi hitam. Radio tua di sampingnya mengeluarkan suara pelan. Ia menatap jalan tol yang panjang dan sepi, lalu menghela napas lega. Malam itu terasa benar-benar sunyi, tapi tidak lagi menakutkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.